Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di Matius pasal 4, semoga ini terakhir. Karena kita mau renungkan yang ayat 3. Di sini, di ayat 3 yang kita merenungkan dari Matius pasal 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Sudah beberapa kali kita mendengar, merenungkan bagian ini dari Matius pasal 8 ini tentang bagaimana seorang kusta datang pada Tuhan dan menggunakan iman yang sangat luar biasa ketika dia bilang, "Jika engkau mau Tuhan, engkau dapat menyembuhkan saya." Hari ini kita merenungkan kata-kata Tuhan. Aku mau. Aku mau menyembuhkan engkau. Aku mau mentahirkan engkau. Aku mau melakukan apa yang harus aku lakukan kepadamu. Aku mau mendengar apa yang engkau katakan padaku. Aku mau engkau tahir. Jadilah kau tahir. Saudara, kata jadilah, kata yang cuma bisa dikenakan kepada Tuhan. Ketika dia menciptakan dunia ini, dia menggunakan kata, jadilah, maka jadilah. Tidak ada satupun ketika Tuhan bilang jadilah, dan tidak mau terjadi. Tidak ada. Tidak ada yang kalau Tuhan bilang jadilah, lalu tidak terjadi. Tidak akan. Kenapa? Karena dia maha di atas maha apapun. Sebenarnya tidak ada di atas maha. Cuman dia yang maha kuasa. Cuma dia yang bisa. Cuma dia yang bisa mengatakan jadilah dan jadilah. Dan kalau dia yang bisa mengatakan jadilah maka jadilah, ketika dia bilang aku mau, itu adalah anugerah yang luar biasa kepada manusia. Ketika dia bilang aku mau, dia menggunakan kata aku mau, baru dia bilang jadilah engkau tahir. Saudara, sangat melegakan sekali. Saya tadi mendengar kita menyanyi bersama-sama lagu. Suara Yesus kudengar hari-hari yang penat. Ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Lalu kita datang pada Tuhan dan bilang pada Tuhan, jika Tuhan mau, angkatlah beban ini. Dan Tuhan akan bilang pada saudara, pada saya, pada kita semua, aku mau. Karena aku yang memanggil engkau. Mengambil semua beban yang ada padamu. Mengangkat semua beban. Mengangkat sakit. Mengangkat keluh kesah. Mengangkat banyak hal yang membuat engkau menderita. Aku mau. Terpujilah Tuhan. Karena Dia mau. Terpujilah Tuhan karena Dia mendengar. Seharusnya dia diam saja. Itu Tuhan namanya. Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dipaksa oleh apapun. Kalau di Yohanes pasal 19, saudara akan ketemu dengan Pilatus yang dengan gagah bilang pada Yesus, kenapa engkau tidak mau bicara padaku? Matius, ya, engkau harus bicara padaku. Itu ayat 10, Yohanes pasal 19, ayat 10 dan 11. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Tidakkah engkau mau bicara padaku? Lalu dia menjawab, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku. Tidak ada yang dapat membuka mulutku kalau aku menutup mulut. Tidak ada yang dapat memaksa aku menjawab pertanyaan jika aku tidak mau.
Ada seorang yang merasa punya kuasa seperti Pilatus dan bilang pada Tuhan Yesus, "Aku berkuasa membebaskan engkau sekarang." Tuhan bilang, "Aku tidak mau. Aku tidak mau mengikuti apa yang engkau mau." Ketika di Matius juga Tuhan Yesus seperti itu diuji oleh iblis. Dan Tuhan bilang, "Aku tidak mau lakukan apa yang engkau mau. Aku tidak mau." Karena tidak ada yang dapat memaksa Tuhan. Ketika di pertama kali belum ada apapun di dunia ini, di segala zaman, dia berkata, "Jadilah, maka jadilah." Ketika dia melakukan segala sesuatu, dia bilang, "Jadilah, maka semua jadi." Aku mau. Saudara, aku mau itu adalah kata penuh kuasa. Aku mau itu adalah kuasa Tuhan. Sehingga kalau dia mengatakan aku mau kepada kita, ketika kita menghadapi masalah, maka itu adalah anugerah Tuhan yang paling indah yang kita punya, yang kita miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita. Seorang kusta datang pada Tuhan dan bilang pada Tuhan, "Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kita sudah renungkan itu ya. Begitu kerendahan hati yang luar biasa datang pada Tuhan dan bilang, "Tuhan, jika Tuhan mau." Seorang yang diberi waktu oleh Tuhan datang pada Tuhan dan menyatakan sesuatu kepada Tuhan, meminta sesuatu pada Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Seorang yang sakit kusta, tapi diberi kesempatan oleh Tuhan datang pada Tuhan dan bicara pada Tuhan. Seorang yang tidak dihargai oleh siapapun, tapi dia diberi kesempatan oleh Tuhan datang pada Tuhan. Dan bilang pada Tuhan, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dan orang yang tidak punya apa-apa itu, orang yang punya masalah itu, orang yang terpinggirkan itu, mendengar kata Tuhan, aku mau. Saya pengen sekali mendengar seperti itu ya. Bagaimana ya intonasi wajah Tuhan ketika orang itu datang sujud, tersungkur di hadapan Tuhan, lalu dia bilang, "Tuhan, jika Tuhan mau." Lalu Tuhan menjamah dia dan bilang, "Aku mau. Aku mau." Oh, gimana mendengar itu ya? Bagaimana mendengar itu ya? Ketika Tuhan bilang, "Aku mau menyembuhkan engkau. Aku mau mendengar apa yang engkau katakan." Saya pernah katakan, untuk Tuhan mendengar saja, itu sudah cukup. Apalagi ketika dia bilang, "Aku mau." Kenapa? Ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, setelah itu manusia berontak padanya. Seharusnya Tuhan diam. Seharusnya mulai saat itu, Tuhan tidak perlu mendengar manusia. Seharusnya waktu itu Tuhan tidak perlu mendengar manusia, karena manusia berontak padanya. Karena manusia menginjak-injak harkat dan martabat Tuhan. Karena manusia menginjak-injak kekuasaan Tuhan. Harusnya waktu itu Tuhan diam. Nggak usah bicara. Ketika manusia semakin banyak melakukan dosa, sudah cukup kesabaran Tuhan. Tapi manusia masih melakukan dosa. Dan Tuhan harusnya diam. Lakukan saja kehendak Tuhan dengan menghabiskan manusia. Harusnya Tuhan diam. Tetapi Tuhan memanggil satu keluarga, satu orang. Nuh. Ada istrinya, anak-anak, dan menantunya. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk tetap menjalani hidupnya. Harusnya Tuhan diam saja. Biarkan manusia itu berusaha untuk selamat ketika dia menghukum manusia. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada Nuh untuk membuat bahtera. 120 tahun waktunya. Tuhan memberi sabar menunggu manusia selama 120 tahun. Dan dia selalu mendengar ketika manusia melakukan dosa. Saudara tolong ingat,
Dan mari kita ingat sama-sama, Tuhan tidak hanya mendengar anak Tuhan berteriak minta tolong padanya, tetapi setiap hari Tuhan mendengar semua manusia melakukan dosa, menghujat Dia. Kupingnya, telinganya yang kudus itu tidak hanya mendengar permohonan anak-anak Tuhan. Dia mendengar manusia-manusia yang terkutuk itu mengutuk Tuhan. Setiap saat dia mendengar itu, harusnya dia diam saja. Harusnya dia tidak melakukan apa-apa, bahkan harusnya dia hukum manusia. Karena setiap saat telinganya yang kudus itu mendengar, matanya yang suci itu melihat manusia melakukan hal yang tidak pernah dia kehendaki. Siapa di antara kita yang tidak dapat melakukan dosa? Siapa di antara kita yang hanya dapat bicara pada Tuhan, tolonglah saya. Tetapi tahu tidak, saudara? Ketika kita bicara pada Tuhan, Tuhan tolonglah saya, karena saya menderita. Ada banyak kali kemarin, tadi, dan barusan, atau nanti, kita juga melakukan hal-hal yang Tuhan selalu lihat, dan Tuhan selalu dengar, dan kata-kata kita selalu menentang Tuhan. Harusnya Tuhan diam ketika kita menentang Dia. Dan hanya mau menjawab ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan, jika Engkau mau, tolonglah saya. Harusnya seperti itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ketika manusia melakukan dosa dan dunia berjalan terus, harusnya Tuhan diam. Diam aja. Ada teologi itu. Teologi seperti itu, yaitu ada pandangan seperti ini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan pergi jauh besar. Dia tidak peduli lagi, biarkan manusia itu berkembang secara alamiah. Ya, Tuhan ada di sana, di jauh, dia nggak peduli. Dan itu yang sekarang sebenarnya lebih banyak ini orang, yaitu memang ada Tuhan. Dia tidak percaya tidak ada Tuhan. Dia bukan orang yang percaya tidak ada Tuhan. Dia percaya ada Tuhan, tapi Tuhan yang diam. Setelah Tuhan ciptakan segala sesuatu, Tuhan ada di jauh sana dan cuma lihat dari atas. Tidak ngapa-ngapain. Itu yang sekarang sedang banyak dipercaya orang. Yaitu Tuhan yang diam. Tuhan tidak campur tangan. Tuhan tidak akan hukum kita. Tidak mungkin ada neraka. Tuhan tidak mungkin bawa kita ke surga. Tidak. Setelah diciptakan segala sesuatu, ada Tuhan. Ada Tuhan. Tetapi setelah itu dia dijauh sana. Ada namanya teisme, ada namanya deisme. Ada yang percaya Tuhan di atas sana dan diam, tapi ada yang percaya, dan itu kita. Tuhan yang diam di ketinggian, di keagungannya, di kemahaannya itu, datang kepada manusia. Kepada manusia yang apa? Kepada manusia yang selalu ngomong setiap hari, tanpa dia sadar Tuhan mendengar semua apa yang diucap. Saudara pernah sadar? Setiap saat apa yang kita katakan, itu sampai di telinga Tuhan. Apapun itu. Apapun yang kita lakukan, mau di tempat tersembunyi sekalipun, itu selalu ada di mata Tuhan. Dan tahu nggak ya? Itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Harusnya dia diam saat manusia bermasalah. Kan bukan urusan dia. Harusnya gitu ya. Kalau Tuhan ada di jauh sana, lalu manusia bermasalah, ya nggak usah ngurus kan? Ya kan? Karena kalau saya Tuhan, saya di sini, lalu ada orang di sana tiap hari dia ngomong sesuatu yang menyakiti saya. Dia berbuat seolah-olah saya tidak ada. Dia lakukan sesuatu seolah-olah saya tidak ada. Itu yang ada di dunia sekarang. Tuhan tidak ada kalau dia lagi menikmati hidupnya. Tapi ketika dia bermasalah, dia baru cari Tuhan. Pak, kenapa kok ada perang di Ukraina? Pak, kenapa ada banjir di sana? Tuhan ngapain aja? Pak, kenapa ada masalah? Kenapa di Kanjuruhan apa itu? Yang orang mati, maaf. Yang sampai jadi korban banyak sekali itu. Ya kan, di mana lagi ada masalah? Kenapa Tuhan ada di mana waktu itu? Mungkin di situ Pak Sony ada anak-anak Tuhan lagi nonton sepak bola. Mereka cuma mau nonton sepak bola, Pak Sony. Kenapa Tuhan diam? Kalau sudah begitu, baru kita tanya, di mana Tuhan? Nah,
Nah, tiap hari kita tahu Tuhan di mana. Kasihan ya. Kasihan orang itu dan Tuhan. Dan Tuhan. Harusnya dia diam kalau manusia ada masalah. Ya kan? Harusnya dia nggak usah urus kalau manusia lagi bahagia hidup. Tidak usah. Tetapi tidak ya. Tuhan datang. Ya. Tuhan datang. Dia datang sebagai bayi lemah. Ya. Dia datang sebagai bayi lemah. Nggak bisa apa-apa. Ya. Lalu setelah 12 tahun dia berdebat dengan pemimpin agama, ternyata dia sudah punya pengetahuan firman Tuhan. Sesudah itu, dia bekerja menggantikan posisi ayahnya, Yusuf, sebagai tukang kayu, dan dikenal di situ sebagai tukang kayu. Lalu dia berkhotbah. Sudah itu yang dia lakukan. Dia sudah lakukan, dia sudah mengajar. Ada juga banyak orang mengajar di situ. Ada ahli Taurat yang hebat-hebat di bait Allah. Setiap sahabat mereka datang belajar di situ, dan dia salah satu di situ. Tetapi ketika mereka bermasalah, mereka tidak datang pada ahli Taurat itu. Kepada orang Israel yang kepadanya dia datang, aku datang kepada domba yang hilang dari umat Israel, tetapi orang Israel mengabaikan dia. Setelah mereka ada masalah, mereka tidak datang pada ahli Taurat. Mereka datang pada tukang kayu yang lemah itu, yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Mereka datang padanya. Guru yang baik, anak saya sakit. Guru yang baik, anak saya kerasukan setan. Hamba saya sakit. Saya sakit, guru. Sudah bertahun-tahun saya sakit. Mereka datang padanya. Ternyata manusia membutuhkan Tuhan. Ternyata manusia membutuhkan Tuhan. Karena tidak ada satu manusia di dunia ini yang bebas dari Tuhan. Kemarin saya katakan di Maja. Tunduklah kepada Allah. Kata tunduk pada Allah itu adalah keharusan. Tidak ada satupun di seantero zaman ini, dunia ini, dimanapun bahkan di luar dunia ini, tidak ada yang tidak dapat tidak tunduk. Tidak ada yang bisa mengatakan pada Tuhan, maaf saya tidak mau tunduk padamu. Enggak ada. Bahkan iblis pun tunduk padanya. Semuanya tunduk pada Tuhan. Jadi karena dia Tuhan dan semua tunduk pada Tuhan, pantas kalau seorang yang penuh kekurangan itu datang dan menyembah Tuhan. Datang dan menyembah Tuhan dan bilang pada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau. Karena semua tunduk. Yang sakit tunduk pada Tuhan. Yang berkuasa tunduk pada Tuhan, termasuk Pilatus dan raja-raja di segala zaman. Penguasa di segala zaman, pasti satu waktu kelak seperti Alkitab katakan, akan sujud menyembah Yesus. Dan yang tunduk padanya, angin ribut pun tunduk padanya. Ketika dia meredakan angin ribut, orang bilang, siap. Alam pun tunduk padanya. Ya. Segala penyakit tunduk padanya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tidak ada yang tidak tunduk padanya. Jangan saudara kira yang tunduk pada Tuhan hanya orang-orang percaya pada Tuhan. Tidak. Semua orang, bahkan iblis sekalipun, tunduk padanya. Tidak ada yang tidak bisa tunduk. Tidak ada yang bisa menolak Tuhan. Dan tidak mau tunduk pada Tuhan. Tidak ada. Orang percaya, siapapun dia. Manusia tidak percaya, siapapun dia. Semua harus tunduk pada Tuhan. Saudara bisa membayangkan Tuhan seperti apa? Ketika dia datang kepada manusia yang berdosa itu. Di kandang dia waktu di Bethlehem. Lalu dia mengajar, tenang sekali dia mengajar. Dan orang-orang mengikuti. Saya bilang tadi, harusnya dia diam. Tapi tidak. Tuhan tidak diam. Kenapa? Karena Tuhan itu hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan itu hidup. Tuhan itu aktif. Tuhan itu tidak pernah diam.
Ketika dia selesai menciptakan, dia bilang dia beristirahat. Tetapi setiap saat dia bekerja, memelihara ciptaan. Termasuk dia masih pelihara orang-orang yang menghina Tuhan. Termasuk dia tetap pelihara orang-orang yang setiap hari ngomong sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya dan melakukan sesuatu yang tidak dia ciptakan. Masih dia pelihara. Beberapa hari lalu, saya dan Ibu Yosi di ITC. Dari sini kami karena sore nggak bisa pulang hujan, jadi kami di ITC. Dan ada gempa bumi. Ya kan, beberapa hari lalu ya. Dan itu karena ditinggi, jadi dia kencang sekali. Nah, waktu gempa bumi, orang-orang lari turun ke bawah. Saya Ibu Yosi mau lari. Saya bilang, saatnya kita praktekkan apa yang Pak Lexi ajar. Oh, langsung ingat Pak Yesus saya. Pak Sony, kalau itu tiang yang paling kuat itu yang ada tangan. Saya bilang kita ke situ. Yang kedua ada apa? Meja-meja tempat makan kan? Ya udah kita masuk di bawah situ. Tapi belum sempat masuk udah berhenti itu. Gempa bumi. Itu kalau dia masih panjang lagi, saya nggak yakin tuh orang-orang itu yang kasir teriak-teriak. Bayar dulu Pak, bayar dulu baru lari, bayar dulu. Emang benar. Ya benar itu yang jual lari mau gendong anak lari tuh. Bayar dulu. Jadi apa? Nggak ada urusan sama bayar. Ini nyawa urusannya kan? Lari. Belum sampai di bawah balik. Nah makanan kan masih balik lagi. Saya bilang ke Ibu Yus, kalau Tuhan goyang sekali saja sudah lari pentampan. Kalau dia goyang satu kali lari, ada yang mati belum lari. Ya kan? Belum sempat lari, habis dia. Ya. Itu gempa bumi. Saya waktu dulu kalau masih kecil diajar begini sama om-om. Kalau ada geluduk dia bilang Tuhan lagi dia drum, katanya didorong dorong. Kalau gempa bumi dia lagi jalan. Saya lagu sekali dulu. Bayangin, ya kan? Kita kalau gempa bumi, saudara lari teriak minta tolong ke Tuhan kan? Tapi sambil lari kan? Nggak bilang mungkin ke Tuhan jika Tuhan mau lari. Nggak ada orang gempa bumi Tuhan kalau kau mau tahirkan Tuhan. Tidak. Saudara lihat. Jadi kalau orang yang berani minta pada Tuhan dalam keadaan apapun, orang itu hebat. Dan saudara kayak ini. Saya, ya kan? Dalam keadaan kacau, masih sempat berdiri. Itu kadang-kadang nggak begitu. Baru mau bilang Tuhan tolong, tapi lagi gempa, malah sambil Tuhan tolong, tapi lari. Saya bilang, Ibu Yosi, ini lantai 4 atau lantai 5 ya? Itu belum sampai lantai 2. Kalau memang ambruk nih gedung, semua tamat. Setelah selesai, yang makan lagi kan, sudah lupa tadi Tuhan tolong. Syukur tadi gue lari. Tadi kejatuh. Lari bukan panti. Pas makan lagi sudah lupa tuh. Dan kayak manusia. Manusia memang begini. Ya kan? Tapi syukur Tuhan kita mendengar. Ketika dia datang kepada seorang yang sakit kusta dan orang kusta di bacaan kita ini, ketika dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau. Kan dalam keadaan yang susah. Ya. Saudara merasa nggak kalau dalam tekanan yang sangat berat, berdoa itu indah sekali. Ya. Kalau lagi berat banget Tuhan, rasanya dia lagi pegang di bahu ya. Kalau kita lagi bertemu, rasanya Tuhan lagi pegang. Saya ada di sini. Saya selalu merasakan ini. Kalau saya berdoa, seperti dia lagi pegang saya. Tenang. Saya ada di sini dan mendengar. Tuhan, kalau Tuhan mau, banyak sekali masalah. Tuhan, kalau Tuhan mau, dan dia bilang, aku mau. Dia yang selalu diabai. Yang orang cuma datang padanya kalau mau mendengar pengajaran, enak sekali. Lalu meminta padanya. Lalu dia beri makan. Lalu dia lindungi. Karena dia selalu bilang, aku mau. Hari ini dia akan mengatakan itu.
Karena dia sudah mengatakan. Karena dia tidak bisa diam. Tuhan tidak diam. Tuhan selalu mendengar. Tuhan selalu menjawab. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Selalu. Apa yang sedang didoakan? Tuhan, tolong supaya rumah yang ambruk itu segera beres, yang atapnya jatuh. Ada nggak yang berdoa? Ada. Tuhan akan beresin. Nggak mungkin Pak kayaknya. Kalau kusta mungkin Pak. Tapi kalau ini kayaknya mustahil Tuhan bisa. Ada yang beriman begitu? Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Apalagi masalah? Apalagi masalah? Lalu kita bilang nggak mungkin dia dengar. Terlalu berat. Atau ada nggak orang yang datang dengan rasa sangat berdosa bilang pada Tuhan, Tuhan nggak usah. Saya bicara padamu saja sudah, karena saya berdosa. Setiap saat saya berdosa, saya nggak punya hak minta apa-apa pada. Kalaupun saudara datang seperti itu kepada Tuhan, jangan kira Tuhan tidak akan beri yang terbaik. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah mengabaikan siapapun. Tuhan, keluarga saya susah. Keluarga saya susah. Ini seperti ini, seperti ini. Banyak sekali masalah. Apakah Tuhan mau? Apakah engkau mau untuk memulihkan keluarga saya? Apakah engkau mau Tuhan menguatkan? Apakah Tuhan mau? Tuhan bilang aku mau. Benar? Tapi belum sekarang Tuhan bilang aku mau. Saudara, kitalah orang-orang kusta. Kitalah orang-orang yang harusnya punya kerendahan hati seperti si kusta. Datang pada Tuhan. Jika Tuhan mau. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajar kepada banyak orang di Pulau Sekota. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajar kepada banyak orang sehingga memberi saya kesempatan lewat. Dan ternyata mereka juga mendengar apa yang Engkau berikan pada saya. Aku mau. Jadilah engkau tahi orang-orang yang mempersilahkan si kusta lewat. Mereka mendengar kata Tuhan, aku mau. Makanya minggu lalu saya bilang, banyak kali biarlah kita dengan sukacita bilang pada Tuhan, saya ingin mendengar engkau menjawab doa saudara kepada saya. Saya ingin Tuhan. Saya ingin mereka menerima jawaban dari ketika engkau katakan, aku mau. Saya lihat mereka berduka. Saya lihat mereka sakit. Tolong Tuhan, jika bisa, saya ingin mendengar ketika engkau menjawab doa. Itu sudah cukup. Tapi hari ini saya mau bilang ke saudara, Tuhan akan bilang kepada kita, aku mau. Kenapa? Karena harusnya dia diam. Tapi dia tidak diam. Dia datang pada orang-orang yang setiap hari bicara dan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Tetapi kepada seorang kusta yang terpinggirkan itu, Tuhan bilang, aku mau. Nanti sudah itu saudara akan kita renungkan. Ada perwira di Kapernaum. Ada banyak orang dan dia bilang, aku mau. Saudara, sebenarnya kita nggak usah tunggu Tuhan mengatakan aku. Karena bukankah kita sudah setiap saat mendengar jawaban Tuhan itu? Bukankah setiap saat kita selalu mendengar Tuhan bilang, aku mau. Aku mau menyelamatkan. Aku datang padamu. Jangan dikira engkau sendiri. Pada waktu ada masalah, aku ada bersama. Karena aku mau engkau melihat aku dan bicara padaku. Ketika dia ada di Israel, ketika dia jadi manusia, dia pengajar yang biasa. Banyak orang yang hebat. Banyak orang yang luar biasa, penampilan dan macam-macam. Tapi mereka datang kepada Tuhan. Karena memang Tuhan mau datang kepada mereka. Banyak pengajar-pengajar luar biasa, tapi mereka tidak datang kepada pengajar. Orang-orang Israel itu datang pada Tuhan dan jika engkau berkenan, lakukan Tuhan. Dan Tuhan selalu bilang sebenarnya, aku mau.
Coba mulai setelah pulang dari sini atau sebelum makan, saudara ambil kertas dan tulis segala macam pergumulan saudara. Tulis. Pergumulan pertama apa? Besok hari Senin aku. Kan ada banyak orang tidak suka hari Senin. Ya kan? Nanti ini mobil ini di kantor ada orang yang saya nggak suka sekali, baru ketemu dia aja saya datangnya setengah mati. Saudara tulis semua masalah ini. Tulis sampai mati nggak selesai itu. Dan coba tulis satu-satu, sudah tulis. Yang saudara lagi berat banget hidup sampai selesai dunia ini, tapi saudara cuma tulis saja. Setiap satu ingat di kepala, aku mau Tuhan ini tuh. Saya nggak bisa sebut lagi masalah, tapi saya pernah dengar di dalam firman Tuhan, ketika engkau mengatakan aku mau. Saya cerita hari kemarin. Saya punya 2 orang teman, Tony dan Roni. Roni Sibarani, Tony Gotin. Kebetulan kami bertiga suka nyanyi. 1 orang Batak, 1 orang Ambon, 1 orang Sulawesi Utara. Kami suka nyanyi. Dan beberapa hari lalu, saya ketemu lagu yang biasa kami bertiga. Saya bilang ke Ibu Yos, ini lagu yang kami pernah. Jadi kalau ada yang pernah gereja di Jakarta tahun 90-an, kami suka nyanyi itu. Ada banyak beberapa lagu, tapi ada lagu-lagu yang kami nyanyi. Dan saya ketemu beberapa hari lalu. Ternyata kemarin teman saya Roni meninggal dunia. Jadi tinggal Tony dan Sony. Karena Roni sudah ke surga. Karena kami sudah begini, Tuhan. Tepat sekali ya Tuhan. Ya. Nanti akan banyak saudara alami. Ada banyak hal yang kita kok nggak sengaja ketemu. Tapi itu akan membuat sesuatu, mengingat sesuatu yang biar itu menguatkan. Ada banyak. Kalau ada sesuatu, ada masalah, ada sesuatu, pasti ada cara Tuhan sedang melindungi kita. Coba tanya Pak Jimmy. Itu kalau jatuh tuh, tadi bersakit kemarin. Ya Pak Jimmy, yang apa namanya? Plafon ya, jatuh. Pas dia nggak ngajar. Tapi saya bilang bukan Pak Jimmy. Syukur jatuh itu, Pak Jimmy sudah pulang dari Manado. Kalau cuma Ibu Hera sendiri, seperti apa itu terjadi? Ya kan? Tapi, Pak Yudi juga tentu bilang, kita juga syukur Om Malena pas pindah ke sana, langsung jatuh, bro. Saya bilang, mujur ya. Ya kan? Masih ada lagi nggak pengalaman seperti itu? Ada kan? Kalau saya sama Ibu Yudi ditabrak ibu-ibu bawa motor. Dan saya bilang puji Tuhan nggak apa-apa. Ibu Yudi marah sekali karena kakinya kan begitu. Saya bilang puji Tuhan nggak apa-apa. Ini pun kena kusta kan. Kalau kamu kena kusta, ya. Sakit sekali, memang sakit sekali ya. Ditabrak dari samping. Saya pikir Tuhan itu melindunginya main-main. Bayangin kalau saya sendiri dengan Ibu kan ringan berarti motor kan. Oh pasti saya bisa operasi 2 kali. Ada hal-hal yang kecil saja. Tapi Tuhan ada di situ. Ada? Malam itu? Kalau ada masalah berat, bilanglah pada Tuhan, Tuhan jika Engkau mau. Engkau dapat melakukan yang Engkau mau. Dan Tuhan akan bilang, aku mau. Mari kita berdoa.